Hai, balik lagi di Mulki Only dan kali ini kita akan review si HG Barbatos Bootleg. Nah, jadi ini dia si HG Barbatos bootlegnya nih, dan gua kaget banget ini keluar bootlegnya, nggak disangka-sangka sama sekali, dan ini nggak ada mereknya sama sekali di sini. Dan kita sebut aja ini bootleg ya. Biasanya sih ini Daban atau Hongli, cuma ya daripada nanti debat ini Daban atau Hongli, gua sebut aja ini bootleg. Dan ini harganya murah banget, ini harganya 100.000 aja. Karena kan yang aslinya aja 150 sampai 170 ribuan. Jadi kalau misalkan dia harganya 120 atau 130-an, ini kayaknya nggak worth it sih menurut gue. Mendingan langsung beli yang aslinya aja. Nah, ini bagus atau enggak? Langsung aja kita lihat reviewnya. Check it out. Nah, jadi ini dia box art depannya. Ini sih hampir sama dengan si yang aslinya, cuman nggak ada tulisan-tulisannya ya. Di sini nggak ada lambang dari merek bootlegnya itu apa, cuman ada si pose Barbatosnya. Di sini tulisan HG-nya nih. Nah, itu aja sih yang depannya. Di sampingnya ini ada action pose-nya seperti ini nih. Ini detail-detailnya. Dan ternyata di sini dia katanya bisa di-customize. Mungkin nanti akan keluar si HG Iron Blood Orphan yang lainnya, mudah-mudahan sih. Dan ini sama kayak depannya, di sampingnya ini ada front view dan si Mikazuki August-nya. Dan di sini sih harusnya ada cerita si Mikazuki August dan si Barbatosnya, cuman ini nggak ada sama sekali ini. Dan ini tulisan-tulisan Cina-nya. Itu aja sih box art-nya. Dari paket pembeliannya kita mendapatkan manual book seperti ini, kemudian kita juga dapat stiker yang lumayan gede, dan kita dapat 10 runner termasuk PC dan stand base-nya. Kualitas bahannya itu jauh di bawah Bandai, plastiknya doff dan garis cetakannya tidak setegas Bandai. Tapi walaupun begitu, untuk harga 100 ribuan udah lumayan menurut gua. Gak seburuk plastik dan cetakan punya Hongli. Beralih ke proses perakitan yang menurut gua ini jauh-jauh lebih susah dibandingkan dengan punya Bandainya. Snafitnya itu lebih keras sehingga membutuhkan effort yang lumayan banget. Tapi untungnya manual booknya tidak ada masalah dan mudah diikutin. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia nummaknya itu udah undergate. Jadi jangan sampai lupa nih buat bersihin. Dan karena itu nummaknya lumayan bersih dari kit ini. Tapi sayangnya ada beberapa part yang tidak menyatu dengan sempurna. Seperti di bagian tangan ya, simblade itu parah banget. Karena benar-benar nih misah seperti ini nih. Ini parah banget. Kemudian di bagian pipi, part kuning dan part putihnya nggak bisa benar-benar nempel ya. Kayak punya Bandai. Dan itu ganggu banget sih menurut gua ya. Kemudian stiker yang didapat itu udah lumayan nih, baik potongan dan lemnya. Jadi nggak kayak Daban atau Hongli yang sudah nih udah bagus kayak gini. Nah, terakhir PC lehernya tuh kegedean, jadi susah banget masuk sampai gua harus kikis dulu kayak gini. Nah, ini dia aksesoris yang kita dapat setelah kita selesai merakitnya. Jadi kita dapat body unitnya seperti ini, kita dapat meshnya, kita dapat long shortnya, option handnya, kemudian kita dapat sepasang extension untuk backpacknya yang bisa dipasang seperti ini. Dan terakhir kita dapat stand base yang nggak didapat di Bandainya. Nah, ini dia si high grade Barbatos bootleg setelah selesai dirakit. Jadi gimana menurut kalian? Sekilas kalau misalkan dilihat dari jauh ini bagus-bagus aja sih. Tapi memang kalau misalkan dilihat dari dekat baru ketahuan nih minus yang gua jelasin di proses perakitannya tadi. Detailnya sama persis dengan Bandainya, tapi cetakan garis detailnya kurang rapih dan kurang tegas. Walaupun memang bisa diakalin dengan panel lain, tapi tetap terlihat sih perbedaannya apabila misalkan dijajarin dengan yang aslinya ya. Warnanya itu tampak sama tapi berbeda. Yang bootleg itu sedikit lebih pucat dan plastiknya itu doff. Tapi overall menurut gua ini sih masih lumayan banget sih untuk ukuran bootleg. Ya, langsung aja kita lihat perbandingan antara Bandai dan bootlegnya seperti apa. Nah, jadi yang ini punya Bandai, nah yang ini punya bootlegnya. Yang pertama kita lihat pipinya, ini warna kuningnya, ini kan keluar nih. Kalau ini di dalam kayak gitu, jadi bener-bener nggak nyatu dengan warna putihnya. Nah,
Kita lihat warna birunya di bagian dada. Kalau punya Bandai itu dia itu lebih gelap dibandingkan dengan bootlegnya nih. Nah ini yang bootlegnya kayak gini. Dan warna putihnya juga overall kalau misalkan punya Bandai ini rada sedikit abu-abu gitu. Nah kalau misalkan yang bootleg itu lebih pucat dibandingkan dengan punya Bandainya. Nah, kemudian di bagian tangan nih, ini kan nggak ada sim lainnya, cuman yang di sini, wah parah banget sim lainnya, parah itu sim lainnya. Dan cetakan detailingnya nih cetakan detailingnya itu punya Bandai lebih tegas dan lebih rapi. Jadi lebih terlihat detailingnya dibandingkan dengan yang bootlegnya. Dan stikernya nih, ini stikernya sih hampir sama sih menurut gua ya, tapi punya Bandai lebih mengkilap gitu. Nah ini bagian belakangnya seperti ini nih. Baik Bandai sama bootleg nggak terlalu beda jauh untuk detailingnya sih. Nah cuma yang parah itu adalah kalau punya Bandai joinnya tuh seret. Nah kalau yang punya bootleg join PC nya itu parah, dia loose banget dan itu ganggu banget sih menurut gua nih. Nah itu sih kekurangan dari si bootlegnya. Kemudian selain desain yang jiplak banget punya si Bandai, artikulasi dan aksesorisnya pun sama persis dengan Bandai. Jadi pose-pose yang bisa dilakuin si Barbatos Bandai juga bisa dilakuin si Barbatos bootleg ini. Nah, tapi ada beberapa hal positif dari bootleg ini. Yang pertama dia dapat action base yang menunjang pose-pose aerial yang nggak didapat di Bandainya. Kemudian pinggangnya itu lebih seret dibandingkan dengan Bandai yang terkenal agak loose untuk seri IBO. Jadi join-join yang tidak pakai PC dia itu seret parah sih. Oh iya, tadinya gua berekspektasi bakal dapat smoothbore atau pistolnya si Barbatos, tapi ternyata nggak dapet. Mungkin ekspektasi gua yang terlalu tinggi kayaknya. Nah, dengan harga 100 ribuan, beda 50-60 ribuan dengan aslinya, apakah kalian tertarik dengan kit ini? Yuk kita komen di bawah dan kita ramaikan. HG Barbatos ini punya tinggi sekitaran 13 sentian aja ya. Dan ini perbandingan dengan si Barbatos Bandainya, yang menurut gua si Barbatos Bandai itu punya warna yang lebih cerah dan lebih ngejreng dibandingkan dengan Barbatos bootlegnya. Dan kita bandingkan dengan si HG Barbatos Six Foam-nya, yang menurut gua jauh lebih keren si HG Barbatos Six Foam-nya. Lebih gahar dan lebih tinggi seperti itu. Dan kita juga bandingkan dengan si HG Barbatos Lupus, yang menurut gua HG Barbatos Lupus adalah foam terkeren dari si Barbatos, dan udah pasti kebanting si Barbatos biasa sih. Dan terakhir kita bandingkan dengan si HG Barbatos Lupus dengan tangannya yang gede kayak gitu. Mungkin kepala si Barbatos yang biasa bisa dicengkram sekali ya. Artikulasi kepalanya ke atas ke bawah seperti ini, kemudian patah kiri patah kanan juga bisa. Kemudian ini bisa diputar sampai 360 derajat. Kemudian shoulder padnya ini bisa digerakin ke atas ke bawah. Bahunya juga bisa dikatasin seperti ini. Dan kita copot dulu nih. Nah ini renggangan tangannya jauh banget seperti ini. Bicepnya bisa diputar seperti ini. Tekukan tangannya, nah copot kan. Ini PC nya loose banget sih. Tekukan tangannya cuman segini aja. Tangannya bisa diputar 360 derajat. Kemudian nah ini pinggangnya segini nih, jauh banget nih, mantep. Ini samping-sampingnya juga segini, dan ini bisa diputar. Dan ini pinggangnya seret banget sih. Waist depannya bisa ke sini, waist sampingnya bisa gerakin seperti ini, kakinya bisa split, ke depannya jauh, ke belakangnya juga jauh. Kemudian ini tekukan kakinya seperti ini. Kemudian kakinya nih bisa ke atas ke bawah seperti ini. Ke samping-samping juga bisa, tapi hati-hati. Ini bagian sini suka copot gitu. Ini agak ganggu sih menurut gua ya. Ini suka copot kayak gitu. Kita pasangin dulu. Nah, baru bisa digerakin ke kiri ke kanan. Itu aja sih artikulasinya. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Barbatos bootleg ini menurut gua lebih bagus dibandingkan dengan Hongli. Jadi kalian daripada beli Hongli mendingan beli ini. Tapi gua juga nggak saranin kalian buat beli ini karena kualitasnya beda jauh banget dengan si Bandai. Karena harganya itu kan beda sedikit aja antara 50-60 ribuan. Yang paling parah adalah sim lainnya yang kelihatan banget di bagian tangan dan joinnya yang loose banget untuk join PC-nya karena gua nggak enjoy untuk mainin ini.
Itu aja sih review kita kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.